Rekan-rekan petani jeruk, ini adalah jeruk yang tidak melalui proses penjarangan buah. Buahnya bergumul dan tidak terlalu besar. Ini hanya buahnya sedang-sedang saja dan juga kecil. Selamat siang rekan-rekan tani semuanya, selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengajak teman-teman petani jeruk semuanya untuk melakukan penjarangan buah pada tanaman jeruk saya. Mengapa buah jeruk itu harus kita jarangkan dan apa manfaat dari penjarangan buah ini? Ayo kita simak videonya. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Rekan-rekan petani jeruk, ini adalah jeruk saya yang buah jeruk ini umurnya sekitar 3,5 bulan dari pembungaan. Dan saat ini kita akan melakukan penjarangan buah pada tanaman jeruk ini, di mana dalam tanaman jeruk ini buahnya ada yang bergumul, ada yang kecil, dan ada juga yang tidak bergumul. Lalu bagaimana cara kita menjarangkan buah dan apa manfaatnya dari penjarangan buah itu, dan bagaimana jika buah jeruk kita ini tidak dijarangkan? Ayo kita simak video ini sampai akhir. Rekan-rekan tani, ada 7 manfaat dari penjarangan buah ini, yaitu 1. Untuk menghasilkan buah jeruk yang lebih besar. 2. Untuk mendapatkan harga yang lebih mahal. 3. Untuk merangsang dari pertumbuhan tunas yang berbunga dan berbuah di luar musim. 4. Kita akan menggunakan sedikit penyangga. 5. Pohon jeruk akan sehat dan subur. 6. Serangan hama dan penyakit akan berkurang. Dan yang 7, untuk memperpanjang dari usia tanaman jeruk kita. Itulah manfaat dari penjarangan buah. Dan jika buah jeruk itu tidak kita jarangkan, maka buah jeruk itu yang pertama akan ukurannya sedang-sedang saja dan bahkan kecil. Yang kedua, tanaman jeruk kita akan rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, karena membawa banyak buah, tangkainya bisa patah. Yang keempat, kita akan perlu banyak penyangga terhadap buah jeruk itu. Yang kelima, tanaman jeruk kita akan lemah dan sakit. Yang keenam, pembungaan dan pembuahan di musim berikutnya akan menjadi berkurang. Dan dalam penjarangan buah jeruk, kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, penjarangan buah jeruk itu kita lakukan berdasarkan usia dari tanaman jeruk dan juga berdasarkan besar kecilnya pohon jeruk tersebut. Yang kedua, penjarangan buah jeruk itu kita lakukan menurut jumlah dan kondisi dari buah jeruk yang kita miliki. Dan yang pertama, ya, penjarangan buah yang kita lakukan berdasarkan usia dari tanaman jeruk itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, untuk jeruk usia 1 tahun, jika ada yang berbuah, kita akan menjarangkan dari buah jeruk tersebut semuanya. Kita akan membuang dari buah jeruk itu semuanya untuk mendapat nantinya tanaman jeruk kita itu tumbuh tunas-tunas baru yang lebih banyak, sehingga pohon jeruk kita akan menjadi lebih besar. Dan jika di umur 1 tahun ini kita biarkan berbuah, tanaman jeruk akan tidak menjadi besar, bahkan dia akan menjadi sakit-sakitan, dan bahkan tanaman jeruk kita ini mungkin bisa mati. Jadi alangkah baiknya kalau jeruk kita yang berumur di usia 1 tahun ini
jangan dulu biarkan berbuah. Jika ada buahnya, kita akan pangkas dan kita akan buang semuanya. Yang kedua, untuk jeruk yang berumur 2 tahun, kita akan menjarangkan dari buah jeruk yang ada di tanaman jeruk tersebut sebanyak 70% dan menyisakan 30% dari buah jeruk tersebut. Seandainya ada buah jeruk 10, kita akan menjarangkan 7 dan menyisakan 3. Dan seperti di tanaman jeruk saya ini yang umur 2 tahun, ada berbuah sekitar 50, jadi kita akan jarangkan 35 buah dan sisakan 15 buah. Dan dalam penjarangan buah ini kita akan menjarangkan buah yang kecil dan juga buah yang bergumul. Jadi dengan menjarangkan buah ini sebanyak 70%, nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru yang lebih banyak dan membuat tanaman jeruk kita akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, untuk jeruk yang berumur 3 tahun, kita akan menjarangkan buahnya sebanyak 30% dan kita sisakan 70%. Seandainya dalam tanaman jeruk kita ini berbuah 100 buah, kita akan jarangkan 30 buah dan sisakan 70 buah. Dan yang kita jarangkan adalah buah-buah yang kecil atau buah-buah yang bergumul. Jadi kalau ada buah yang lebih dari 1 di tangkai itu, kita akan buang, dan juga buah-buah yang kecil atau buah-buah yang cacat. Sehingga nanti antara daun dan buah di jeruk yang berumur 3 tahun ini seimbang, sehingga pertumbuhan dari tanaman jeruk itu tidak saja bisa tumbuh cabang vegetatif dan menjadi lebih besar, juga langsung bisa membawa buah. Dan yang kedua, dalam penjarangan buah kita akan melihat dari jumlah dan kondisi dari buah jeruk tersebut, di mana dalam penjarangan buah yang kedua ini bisa kita bagi menjadi, yang pertama, buah yang berisi 3 buah di ujung dari cabang jeruk tersebut, dan yang kedua, buah yang bentuknya kecil atau kerdil, yang ketiga, buah yang bergumul banyak, yang keempat, buah yang bentuknya cacat, dan yang kelima, buah yang terserang hama dan penyakit. Yang pertama, untuk kondisi buah jeruk yang berisi 3, kita akan jarangkan 1 dan sisakan 2. Dan yang kita sisakan adalah buah yang di ujungnya. Yang kita jarangkan buah yang di belakangnya. Jadi buah yang di ujungnya, yang 2 itu, yang kemar kita sisakan. Dan jangan kita buang yang kemar itu karena akan bisa jatuh keduanya. Yang kedua, dalam penjarangan buah jeruk, kita akan menjarangkan buah jeruk yang kecil atau kerdil buahnya ini. Walaupun buahnya berada di tangkai itu hanya 1, kita akan tetap menjarangkan. Karena buah yang kecil ini tak akan bisa menjadi besar nantinya. Setelah kuningnya, dia hanya akan tetap menjadi buah yang kecil, dan lebih baik kita jarangkan daripada nanti buah ini tetap kecil. Sehingga nanti setelah kita jarangkan akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dan dalam penjarangan buah kita bisa menggunakan gunting pemangkasan ataupun kita bisa menggunakan tangan kita sendiri untuk menjarangkan dari buah jeruk tersebut. Yang ketiga, kita akan menjarangkan dari buah jeruk kita yang bergumul banyak. Dan dalam penjarangan ini kita akan membuang dari buah-buah jeruk kita yang lebih kecil, dan juga kalau tidak lebih kecil kita tetap akan buang. Seandainya ada 5 atau 4 buah jeruk, kita bisa buang 2 atau 3 dan kita sisakan 2 atau
3 buah jeruk, supaya nanti buah tersebut bisa menjadi lebih besar dan juga tanaman jeruk kita tidak akan lemah dan sakit karena terlalu banyak membawa buah. Dan buah-buah yang bergumul ini walaupun sama besarnya harus kita jarangkan. Kalau ada 4 buah, kita jarangkan 2 dan sisakan 2, atau kita sisakan 3 untuk mendapatkan nantinya tanaman jeruk yang tumbuh subur dan tidak terlalu berat membawa buah, sehingga tanaman jeruk kita bisa berbunga dan berbuah di tahun-tahun berikutnya dengan normal, dan usia tanaman jeruk kita bisa menjadi lebih panjang. Dan dalam penjarangan buah ini jangan lewat dari umur 4 bulan dari masa pembungaannya. Kalau bisa di umur 3 sampai 3,5 bulan dari masa pembungaan. Yang keempat, dalam penjarangan buah jeruk, kita akan menjarangkan buah jeruk yang bentuknya cacat. Di sini dalam tanaman jeruk kita ada buah jeruk yang bentuknya cacat, seperti dia agak pipih atau lonjong atau kecil dan tidak bunar. Jadi kita harus menjarangkan dari buah-buah jeruk ini yang bentuknya cacat, karena buah jeruk ini tak akan bisa tumbuh besar dengan maksimal. Jadi kita harus menjarangkan dari buah-buah jeruk yang bentuknya cacat ini. Yang kelima, dalam penjarangan buah jeruk kita akan menjarangkan buah yang terserang hama dan penyakit. Di sini ada buah yang mungkin tersengat oleh lalat buah, kita akan jarangkan. Atau juga buah-buah yang sakit karena pecah buah, kita akan jarangkan. Ini supaya tidak nanti mengganggu dari buah-buah yang sehat lainnya. Dan kita akan menjarangkan dari buah-buah jeruk ini supaya tidak lagi menjadi beban dari tanaman jeruk kita. Dan rekan-rekan petani jeruk, ini adalah jeruk saya yang dalam pembesarannya telah melalui proses penjarangan buah. Kelihatan dari buah-buah jeruk saya ini ukurannya lebih besar dan dia hanya membawa 1 atau 2 buah saja. Dalam penjarangan buah ini yang telah kita lakukan dulu dan sekarang akhirnya menghasilkan buah yang lebih besar. Tentunya nanti akan terjual dengan harga yang lebih baik karena buah-buahnya besar. Dan inilah hasil dari penjarangan buah yang telah kita lakukan. Di samping dari perawatan, pemupukan dan penyemprotan, penjarangan buah yang kita lakukan ini sangat menentukan besar kecilnya ukuran buah di tanaman jeruk kita. Rekan-rekan petani jeruk semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti akan saya jawab. Dan sampai jumpa di video berikutnya.